yang begitu sangat tinggi. Kita sebagai para pekerja, kita sebagai buruh yang hari ini upahnya berbeda-beda, sangat merasa keberatan, Pak. Ketika BBM naiknya sangat luar biasa, upah tidak ada kenaikan. Bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini berada di Priangan Timur atau di Jawa Barat bagian timur, Jawa Barat bagian selatan, upah mereka ini masih ada yang di bawah 2 juta. Bayangkan, Pak, upahnya masih ada dengan 2 juta, di bawah 2 juta. Semakin beratnya lagi ketika mereka hari ini perundingannya tidak bisa memakai kebutuhan hidup layak. Kebutuhan mereka sama dengan yang upahnya 4 juta. Di Banjar, di Majalengka, upahnya sangat jauh di bawah DKI Jakarta, sangat jauh di bawah Bekasi, sangat jauh di bawah Karawang. Ketika kebutuhan hidup ini sama, maka dari itu tadi sudah kami sampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar Kementerian Ketenagakerjaan melakukan diskresi keluar daripada regulasi PP 36, turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11. Karena Undang-Undang Cipta Kerja hari ini sudah berbalik menjadi Undang-Undang Pengangguran Kerja. Ini fakta. Ini yang terjadi hari ini. Banyak saudara-saudara kami di PHK. Pengusaha semakin membabi buta. Dan pemerintah, pimpinan kita wajib tahu. Kita bawa data dari daerah, dari pelosok Jawa Barat. Banyak saudara-saudara kami pekerja di PHK, dan perusahaan semakin berlomba-lomba ke PHK, men-outsourcingkan mereka, mengalihdayakan mereka sama perusahaan-perusahaan baru. Karena apa? Karena dibolehkan oleh Undang-Undang Omnibus Law, karena boleh. Tapi ketika kita menuntut kenaikan upah, rekomendasi kita ini tidak pernah direalisasikan. Rekomendasi yang kita dapatkan dari setiap bupati atau wali kota ini harus dibahas dan harus kita kawal sampai ke gedung gubernur, di tingkat provinsi, di tingkat wilayah. Dan di gubernur pun upah yang menjadi rekomendasi kita ini tidak bisa direalisasikan. Nyatanya tidak ada kenaikan kita. Padahal berjilid-jilid kita aksi di setiap kabupaten kota untuk mendapatkan sehelai kertas rekomendasi yang ditandatangani oleh seorang bupati atau wali kota. Tidak peduli seberapa lelahnya kita, tidak peduli seberapa lamanya kita aksi untuk mendapatkan rekomendasi itu. Ini untuk apa? Demi untuk masa depan keluarga kita, demi tanggung jawab seorang kepala keluarga terhadap keluarganya. Tetapi ketika sudah menjadi rekomendasi, itu harus digagalkan lagi di tingkat provinsi. Gubernur tidak bisa meloloskan rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh seorang bupati atau wali kota di tingkat provinsi, Pak. Dan kita demo lagi berjilid-jilid, bahkan terkadang kita sampai chaos, bentrok dengan aparat keamanan. Karena saking kesalnya kita sampaikan secara pelan, perlahan. Kita sampaikan dengan nada yang sedikit tinggi, kita sampaikan dengan keras sambil membawa mobil komando agar mungkin lebih bisa mengetuk pintu hatinya. Namun tidak sedikit pun harapan kami yang sudah kita lakukan aksi di tingkat kabupaten, aksi di tingkat wilayah, tidak sedikit pun kita mendapatkan hasil, Pak. Sebegitu susahnya kah kita yang hanya menjadi buruh-buruh pabrik untuk mendapatkan kesejahteraan hari ini? Undang-undang Omnibus Law sudah sangat mengamputasi kesejahteraan kami. Undang-undang Cipta Kerja diciptakan bukan untuk rakyat, bukan
kami, Pak. Dulu ketika ada pekerja yang di PHK, kita bisa perselisihkan ke Dinas Tenaga Kerja sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dan kita masih memungkinkan, Pak, bisa dapat 1 kali ketentuan upah, maksimal bisa 2 kali ketentuan upah. Tapi hari ini ketika SEMA nomor 5 keluar menginstruksikan kepada seluruh hakim di seluruh pelosok negeri, Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh Indonesia, untuk mengacu putusannya itu kepada Undang-Undang Omnibus Law 0,5 kembali, Pak. Hanya 0,5. Dan hari ini saudara-saudara kami sedang aksi, Pak, mogok kerja. 8 orang pengurus dan anggota di PHK karena alasan yang tidak jelas, Pak. Sudah bekerja sangat lama, di atas 10 tahun mereka bekerja. Tapi ketika undang-undang itu disahkan, mereka mulai melakukan intimidasi. Mereka lupakan jasa-jasa pekerjaan mereka selama 13 tahun atau lebih, hanya dengan memberikan uang pesangon 0,5, Pak. Yang kami heran, ketika peraturan pembuatan perundang-undangan tidak lebih baik daripada undang-undang yang sudah ada, harusnya pemerintah berpikir, berarti banyak kehilangan hak kami. Dan kami hadir hari ini untuk menyampaikan hak-hak kami yang hilang, hak-hak kami yang dirampas, hak-hak kami yang hari ini sudah direnggut oleh pengusaha, yang diamini oleh pemerintah melalui regulasi aturan yang ada hari ini. Kita ini buruh, tapi berapa? Berjuang buat diri sendiri aja berat. Dan kita mempunyai ribuan anggota yang menggantungkan harapannya sama kami para pengurus. Karena anak buruh pun butuh gizi yang baik, anak buruh pun butuh kesejahteraan, anak buruh juga harus sekolah, harus kuliah. Karena kami sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab ketika anak kami harus jauh lebih baik dari kami hanya seorang buruh pabrik, Pak. Tapi harapan itu kini sirna, harapan itu kini hilang, dirampas oleh Undang-Undang Omnibus Law. 13 tahun bukan waktu yang sebentar, Pak. Bahkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 hari ini tidak berlaku lagi, Pak. Tidak berlaku lagi ketika kebebasan berserikat diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun 2000. Dulu sangat dijunjung tinggi, Pak, untuk kebebasan berserikat diatur dalam undang-undang tersebut. Tapi hari ini diabaikan karena ganasnya Undang-Undang Omnibus Law. Harapan kami, pemerintah bisa mendengarkan keluh kesah kami. Mungkin kami hanya kelompok-kelompok kecil, Pak, tapi ini datang dari berbagai wilayah, Pak, berbagai pelosok. Ada dari Bogor, Purwakarta, Karawang, Cianjur, Majalengka, Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan DKI sekitarnya, Pak. Ada di sini. Hanya ingin didengar, Pak. Dulu mungkin pahlawan berjuang sampai menumpahkan darah, bahkan kehilangan nyawa. Dan kami hari ini pun sama, Pak. Kami berjuang untuk memperjuangkan kesejahteraan dan masa depan anak cucu kami, Pak. Masa depan keluarga kami. Kami tidak keberatan dengan apapun kebijakan-kebijakan baru yang pemerintah pusat keluarkan, asal tidak pernah mengurangi hak yang sudah ada, Pak. Asal jangan mengamputasi undang-undang sudah baik menjadi tidak baik, Pak. Karena itu jelas. Ketika Undang-Undang Omnibus Law ini dibuat
sudah melanggar undang-undang P3, Pak. Karena pemerintah seharusnya ketika membuat peraturan perundang-undangan baru harus melalui mekanisme yang sudah ada, harus melalui aturan yang sudah ada, yaitu adalah undang-undang P3 yang hari ini sudah disahkan oleh DPR RI. Hari ini undang-undang P3 itu sudah disahkan oleh DPR RI. Kawan-kawan perlu tahu, DPR RI itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, kawan. Kita ini rakyat, kita ini buruh. Dan mungkin salah satunya yang duduk di sana adalah wakil-wakil kita yang pernah kita tusuk gambarnya saat itu. Tapi bagaimana mereka hari ini? Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak lagi menjadi jaring pengaman. Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak lagi membaca naskah daripada aturan undang-undang Omnibus Law. Ketika membuat aturan tidak jauh lebih baik daripada aturan sebelumnya, ini melanggar, Pak, terhadap undang-undang dasar. Kami ini mempunyai hak yang sama. Kami ini rakyatmu yang selalu hadir di ibu kota, tetap mensuarakan cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu adalah inkonstitusional bersyarat 2 tahun, harus diperbaiki. Syaratnya apa? Tidak pernah jelas. Dan kita sudah datangi kemarin Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan 7 diktum. Diktum 4 dengan diktum 7 ini sangat berlawanan. Terkadang kita heran, apakah pemerintah ini sengaja mengadu domba kita antara pekerja dengan pengusaha? Ketika undang-undang Omnibus Law ini lahir, outsourcing bertumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan, berlomba-lomba hari ini. Dulu dibatasi outsourcing hanya 5 bagian, sekarang tidak, Pak. Tidak lagi dibatasi. Meskipun itu berhubungan dengan core business, boleh di outsourcing kan hari ini. Semakin jelas, semakin jauh kita daripada kesejahteraan kita, karena kita tidak bisa lagi menyampaikan kepada owner langsung, kepada pemberi kerja langsung, harus melalui tahapan-tahapan yang jelas. Ini yang biasa kita temui, ini yang biasa kita rasakan, diabaikan, supaya perjuangan kita lelah di tengah jalan, kawan, supaya kita bosan sehingga kita mati padam dengan sendirinya. Tapi jangan pernah harap siapapun presiden Republik Indonesia nanti, kita akan tetap suarakan cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Sepakat tidak, kawan? Hidup buruh, hidup buruh. Kami hanya buruh, Pak. Buruh yang selalu saja dipandang sebelah mata. Buruh yang hari ini termarginalkan. Buruh yang selalu dianggap SDM-nya rendah, IQ-nya rendah. Ketika kita berbicara keadilan, pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan ini yang adil, tidak pernah merugikan sebelah pihak. Yang hari ini kita rasakan jelas, Pak. Kita sebagai pekerja, kita sebagai motor penggerak, kita sebagai penopang roda ekonomi di setiap wilayah kita, perputaran roda industri tersebut. Tapi kami ini selalu dianggap rendah, kita ini selalu dianggap budak, kawan. Dan aturan yang hari ini ada tidak adil, karena hanya menguntungkan sebelah pihak, menguntungkan pengusaha, menguntungkan pemodal. Seharusnya pemerintah juga berpikir, ketika pengusahanya sukses, para
para pekerjanya juga harus merasakan itu. Ketika pengusahanya sejahtera, pekerjanya juga harus sejahtera. Apakah dengan upah 2.027.000 yang hari ini terjadi di Majalengka, apakah itu bisa kita sebut di atas garis kemiskinan? Bisa rasakan nggak ketika upah 1 bulan hanya untuk hidup setengah bulan? Tapi ketika mereka berjuang di daerah untuk mengejar ketertinggalan dari disparitas upah yang sangat tinggi, perspektif kita akan tuntutan kita keadilan ini tidak ada hari ini. Bupati pun menyampaikan, kami juga ingin rakyat kami ini sejahtera. Tapi perlu kalian ketahui, ketika saya melakukan diskresi, ketika saya melanggar regulasi PP 36, saya ini akan kena sanksi, kau. Bupati itu sampaikan kepada rakyatnya ketika datang berbondong-bondong dengan massa yang jumlah begitu besar. Bupati itu sampaikan, sehingga mau tidak mau kepahitan ini harus kita kelar, kezaliman ini harus terus terjadi. Dan ini adalah tahun ketiga kami, untuk mengalami ketidaknaikan upah. Ketika pemerintah terus menerapkan pengupahan di setiap kabupaten kota menggunakan regulasi PP 36, turunan daripada undang-undang Cahana, dipastikan kita tidak akan ada kenaikan upah. Kalaupun naik, jumlahnya tidak akan besar, kawan, di bawah 50.000. Ketika kita berbicara kenaikan BBM yang 30% lebih, apakah sanggup kawan-kawan untuk menutupi? Sanggup tidak? Tentu tidak. Dan hari ini kita dari daerah hadir ke ibu kota untuk menyampaikan data dan fakta yang real. Bukan hanya konsultasi atau bedah tentang peraturan perundang-undangan. Kita tidak hanya sampai di situ. Kita sudah rasakan bagaimana ganasnya daripada undang-undang cipta kerja yang hari ini berubah menjadi undang-undang pengangguran kerja. Kita sudah rasakan, makanya kita bisa sampaikan. Tapi yang kita heran, para pemimpin kita, para wakil-wakil kita sudah lupa bahwa tugasnya seorang pemimpin adalah mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Di mana Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, yang subur makmur, tapi buruhnya harus selalu demo, buruhnya harus selalu unjuk rasa hanya untuk mendapatkan kesejahteraan, Pak. Inilah upaya-upaya kami untuk mendapatkan kesejahteraan karena rasa tanggung jawab kami terhadap keluarga kami. Dengan cara apapun kita akan tetap lakukan. Dengan cara apapun kita akan tetap sampaikan bahwa kenaikan BBM, bahwa undang-undang Omnibus Law semakin membuat kita berat menjalani kehidupan, bagaikan hidup di dalam kematian. Matinya kesejahteraan kita, matinya kemerdekaan kita untuk mendapatkan kesejahteraan. Bupati pun, kawan-kawan perlu ketahui, bupati dan gubernur yang pro terhadap rakyatnya ini akan disanksi, kawan. Berarti kita sudah tahu
Berarti kita sudah tahu siapa biangnya. Kenapa kami menolak keras? Kenapa kita sampaikan secara berulang-ulang? Kenapa kita demo berjilid-jilid? Karena semakin hari undang-undang itu semakin merajalela, menjolimi kami, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, satu persatu berguguran, Pak. Saudara-saudara kami hari ini harus kehilangan pekerjaan hanya karena ganasnya undang-undang Omnibus Law. Perusahaan boleh mem-PHK pekerjanya hanya dengan alasan satu, efisiensi. Ketika pekerja melanggar peraturan, sanksinya luar biasa, Pak. Kita dapat SP 1, 2, 3 sampai PHK. Tapi hari ini itu sudah tidak berlaku lagi, kawan. Hari ini itu tidak ada. Bahkan perlindungan kebebasan berserikat pun hari ini sudah tidak ada. Dibabat habis oleh ganasnya undang-undang Omnibus Law. Mau ketua serikat, mau pengurus serikat, mau anggota serikat, ketika atas dasar ketidaksukaan manajemen sekarang akan di PHK. Inilah kami, Pak. Inilah nasib kami hari ini. Dan kita sampaikan hari ini agar perekonomian juga menjadi dasar kenaikan upah kami. Bukan hanya kebutuhan hidup layak, bukan hanya kenaikan BBM yang boleh tinggi tapi upah naik tidak boleh tinggi. Ini tidak adil. Karena mendapatkan perlindungan hukum adalah hak seluruh warga. Mendapatkan kesejahteraan adalah hak kami sebagai rakyat. Pantas ketika kami suarakan dengan lantang ketika adanya ketidakadilan. Kami ini hanya sebagian wakil daripada mereka yang tidak bisa menyampaikan. Kita ini hanya sebagai perwakilan daripada mereka yang hari ini masih bekerja. Karena tidak mungkin semua kita bawa ke sini. Ketidakadilan ini ada. Ketidakadilan ini sudah kita rasakan dan akan terus kita rasakan. Maka dari itu, kawan, jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat kita. Tumbuhkan nilai juang kita, tumbuhkan semangat kita untuk terus berjuang. Karena ini sudah bagian daripada kewajiban kita. Di pundak kita ada tanggung jawab besar. Masa depan keluarga kita, anak cucu kita, juga saudara-saudara kita. Ganasnya undang-undang Omnibus Law di klaster ketenaga kerjaan ini sangat luar biasa. Sekarang Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI hanya akan menjadi gedung-gedung data berkas PHK. Tidak akan ada lagi perselisihan yang sampai Pengadilan Hubungan Industrial, karena dipastikan hanya 0,5. Ketika itu kita lakukan, itu adalah pelanggaran terhadap aturan undang-undang. Seharusnya perselisihan hubungan industrial itu dilakukan dan diupayakan secara murah, cepat dan tepat. Itu tidak terjadi hari ini. Demikian, terima kasih. Salam juang dari kami. Dan kita tidak akan pernah berhenti untuk terus berjuang, untuk terus menyuarakan bahwa kami menuntut kesejahteraan, bahwa kami meminta kepada pemimpin kami untuk memikirkan kami yang hari ini merasakan kejoliman-kejoliman yang sudah dilakukan oleh para pengusaha. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.